Pelajaran kita ini adalah bolehkah orang Kristen makan darah, dan ini adalah bagian yang kedua setelah bagian pertama kita bahas pada minggu lalu, dan kita sudah bahas melihat ini kronologi pembahasannya. Pertama kita membahas tentang apa maksudnya darah sama dengan nyawa, ya. Jadi darah sama dengan nyawa tidak berarti bahwa darah ini betul-betul adalah nyawa. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa darah disebut nyawa karena keberadaan darah itu membuktikan kehidupan, dan kalau darah sudah tidak ada lagi maka kehidupan tidak ada lagi. Itu disebut darah adalah nyawa. Kedua, kita juga sudah membahas bolehkah kita atau orang Kristen sekarang makan darah, ya. Nah, dalam pelajaran ini kita melihat sejumlah ayat kitab suci, ya, sejumlah ayat kitab suci. Misalnya Kejadian 9 ayat 3 dan 4 yang membicarakan soal makan darah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan bahwa sampai hari ini orang tidak boleh makan darah, ya, tetap tidak boleh makan darah dengan sejumlah alasan. Alasan pertama adalah hukum Musa atau perjanjian lama melarang makan darah dalam banyak ayat. Ada begitu banyak ayat yang memang melarang makan darah. Kedua, Kejadian 9 ayat 4. Nah, Kejadian 9 ayat 4 ini memang melarang orang untuk makan darah, ya. Itu kita sudah lihat ayatnya. Lalu yang ketiga, di dalam perjanjian baru ternyata masih ada juga ayat-ayat tertentu di dalam Kisah Para Rasul yang menunjukkan bahwa larangan makan darah itu masih berlaku sampai masa PB, ya. Nah, itu alasan dari pandangan pertama ini. Lalu pandangan yang kedua itu beranggapan bahwa orang Kristen sudah sekarang boleh makan darah. Mengapa boleh makan darah? Karena pertama alasannya adalah penebusan dosa dalam PL dengan menggunakan darah binatang merupakan tipe dari penebusan darah Yesus dalam perjanjian baru. Dan kedua, larangan makan darah termasuk dalam hukum seremonial yang sudah tidak berlaku sejak kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, itu yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Tapi yang kita belum bahas ini kan ada ini. Menurut argumentasi di sini adalah bahwa hukum seremonial sudah selesai. Begitu Yesus mati dan bangkit, maka hukum seremonial sudah dibatalkan. Hanya persoalannya adalah bahwa Kejadian 9 ayat 4 ini sudah ada jauh sebelum ada hukum seremonial. Ini dalam hukum Musa, ya. Bukan hukum Musa, itu masih lebih jauh lagi. Zamannya Nuh. Berarti Kejadian 9 ayat 4 ini tidak termasuk dalam hukum seremonial. Lalu berikut adalah bagaimana dengan ayat-ayat perjanjian baru yang jelas-jelas melarang orang Kristen makan darah, ya. Karena itu pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi. Secara khusus hari ini kita akan bahas soal Kejadian 9 ayat yang keempat, yang bukan hukum seremonial tapi juga berisi larangan makan darah. Ya, sekarang kita lihat Kejadian 9 ayat 4. Jadi kita sudah ada pada nomor 2, ya. Kejadian 9 ayat 4, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Ya. Daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Berarti secara eksplisit terlihat bahwa darah tidak boleh dimakan. Nah, apa artinya ayat ini? Ada banyak penafsir yang beranggapan bahwa ini bukan larangan makan darah, tapi larangan makan binatang yang masih hidup atau larangan makan daging mentah. Ya, jadi katanya begitu. Coba kita lihat komentar dari Henry. Manusia tidak boleh membahayakan hidup sendiri dengan memakan makanan yang tidak sehat dan membahayakan kesehatannya. Daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, yaitu daging mentah, janganlah kamu makan. Seperti binatang-binatang pemangsa melakukannya.
adalah penting untuk menambahkan pembatasan ini terhadap pemberian kebebasan untuk makan daging, supaya jangan hal itu bukannya memberikan gizi kepada tubuh mereka olehnya, tapi malah menghancurkannya. Kejadian 9 ayat 4 kan sudah diizinkan makan daging ya. Sejak dari Adam dan Hawa itu tidak diizinkan manusia makan daging. Jadi manusia cuma makan tumbuh-tumbuhan saja yang tidak bernyawa. Tapi mulai dari Kejadian 9 ayat 4 boleh makan. Tapi kalau sekarang sudah ada izin makan daging, nah harusnya itu membawa kebaikan bagi gizi manusia. Tapi kalau makanan itu dimakan itu mentah-mentah dengan darahnya, maka itu bukan membawa gizi, tapi itu katanya membawa penyakit menurut Henry ini ya. Jadi karena itu yang dilarang di sini ini adalah makan daging mentah. Henry lagi, mereka tidak boleh bersikap biadab dan kejam terhadap makhluk-makhluk ciptaan yang lebih rendah. Ya, mereka maksudnya manusia ini tidak boleh bersikap biadab dan kejam terhadap makhluk-makhluk ciptaan yang lebih rendah. Dalam hal ini adalah binatang. Mereka harus menjadi tuan. Kita harus menjadi tuan, ya. Tetapi bukan tiran. Jadi harus menjadi tuan dari binatang-binatang, tapi tidak menjadi tiran atau orang yang kejam yang akhirnya menyiksa binatang. Mereka boleh membunuh makhluk-makhluk itu untuk memanfaatkannya. Jadi kita boleh potong binatang untuk makan. Tetapi tidak boleh menyiksanya untuk kesenangan mereka, ataupun menyobek-nyobek anggota tubuh dari makhluk-makhluk tersebut sementara mereka masih hidup dan memakannya. Ini tidak boleh. Beberapa hari lalu saya lihat video yang Om Nathan bagikan itu ya. Ada orang yang katak hidup ini, ya. Katak hidup ada jual-jual di situ, dia pergi pegang lalu ya gigit begini langsung robek. Ya, jadi langsung itu kodok yang masih hidup itu langsung terbelah. Ini tubuhnya lalu dikunyah-kunyah, dimakan-makan. Ya. Saya kenal teman dulu nih makan cicak. Ya, jadi tangkap cicak ini tidak bikin mati baru makan. Tangkap begini langsung hantam. Ya, kunyah sampai ini ya. Dia mengatakan bahwa kadang-kadang waktu masuk sampai di perut juga itu mungkin belum sungguh-sungguh mati. Jadi dia masih bergerak-bergerak dalam. Ya. Nah, itu kan sesuatu yang menyiksa binatang sebenarnya ya. Jadi seharusnya Tuhan tidak melarang kita makan daging. Mau makan daging boleh, potonglah dia dengan sopan ya. Tapi jangan ya memakannya pada saat dia masih hidup, masih bernyawa. Nah, jadi ini tidak boleh hal seperti itu menyiksa binatang. Jameson, Fawcett and Brown. Tujuan dari larangan ini adalah untuk mencegah perbuatan yang keterlaluan dari kepuasan yang bersifat kanibal dalam memakan daging dari binatang yang masih hidup. Jadi seragam penafsirannya adalah bahwa Kejadian 9 ayat 4 melarang orang makan binatang yang masih hidup. Albert Barnes. Pembatasan pertama pada pemberian binatang sebagai makanan dinyatakan demikian. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Binatang itu harus dibunuh sebelum bagian manapun darinya digunakan sebagai makanan. Jadi harus dibunuh dulu baru dimakan. Dan karena binatang itu masih hidup selama darah masih mengalir dalam pembuluh-pembuluh darah kehidupan itu harus dikeluarkan sebelum dagingnya boleh dimakan. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk mencegah kekejaman yang mengerikan yang dilakukan dengan memotong-motong atau memasak seekor binatang sementara dia masih hidup dan masih bisa menderita sakit. Pengeluaran darah dari tubuh merupakan suatu penyebab yang jelas dari kematian. Dan karena itu larangan untuk makan daging dengan darah kehidupan merupakan satu pengendalian atau pengekangan yang perlu terhadap kekejaman yang luas. Jadi kelihatannya ada semacam kepuasan tertentu yang binatang diambil makan saja. Jadi ini aturan ini diberikan untuk membatasinya, ya, membatasi hal seperti itu. Lalu Word Biblical Commentary. Westermann mengikuti Jacob. Ini nama-nama penafsir ya. Westermann mengikuti Jacob memandang ungkapan ini dalam arti yang paling hurufiah, yaitu bahwa seseorang tidak boleh memakan daging binatang dengan darah yang masih berdenyut melaluinya.
kesenangan dari suku-suku Abisinia tertentu untuk memakan daging mentah yang dipotong secara masih segar dari seekor binatang yang masih hidup kadang-kadang dikutip. Dengan kata lain, ayat ini tidak melarang untuk memakan darah itu sendiri. Ya, jadi bukan soal makan darah di sini, tapi makan binatang hidup. Nah, jadi sejumlah penafsir yang banyak ini mereka seragam di dalam pandangannya. Soal Kejadian 9 ayat 4 bukan larang makan darah, tapi larang makan binatang hidup. Ada saudara yang biasa makan binatang yang masih hidup? Ya. Tidak ada ya? Bagus. Ya. Bagus itu ya. Jadi kalau mau makan potong dulu. Jadi kalau misalnya mau makan babi potong dulu. Jangan babi masih hidup-hidup saudara ambil dan kodok, ya kan? Kalau mau ini ya, mau potong anjing, mau potong dulu ya. Jangan anjing hidup-hidup saudara telan. Nah, jadi menurut sejumlah penafsir itulah yang dimaksudkan di sini. Tapi ini baru satu penafsiran. Poin B, ada penafsiran yang lain. Penafsir-penafsir yang lain menganggap bahwa ini sebagai larangan untuk makan darah. Jadi betul-betul larang makan darah. Dan Calvin ada di sini. Menurut Calvin, sebagian orang menjelaskan teks ini demikian. Kamu tidak boleh memakan suatu anggota yang dipotong dari binatang yang masih hidup, yang merupakan sesuatu yang terlalu dangkal atau bernilai rendah. Nah, maksudnya di sini Calvin membantah itu pandangan-pandangan dalam penafsiran pertama tadi. Penafsiran pertama tadi bilang Kejadian 9 tempat itu larangan untuk makan binatang hidup. Tapi Calvin mengatakan bahwa bukan demikian. Itu sebagian orang mengatakan demikian, tapi tidak demikian. Itu merupakan sesuatu yang terlalu dangkal. Penafsiran yang dangkal lah menurut Calvin. Tapi karena di sana tidak ada kata penghubung yang menggabungkan antara kedua kata darah dan nyawa, saya tidak ragu-ragu bahwa Musa berbicara tentang nyawa lalu menambahkan kata darah sebagai penjelasan. Seakan-akan dia mau berkata bahwa dalam arti tertentu daging ditelan dengan nyawanya, pada waktu daging itu dimakan dengan darahnya sendiri. Perhatikan Kejadian 9 terjemahan literalnya. Tetapi daging dengan nyawanya, darahnya jangan kamu makan. Jadi dari sini jelas bahwa secara eksplisit, secara literal, memang daging dengan nyawanya, darahnya secara eksplisit tidak boleh kamu makan. Jadi memang tidak boleh makan darah. Menurut Calvin itu tafsiran demikian tidak bisa diartikan seperti tafsiran pertama bahwa ini hanya soal makan nyawa, tapi darah tidak. Ya, menurut penafsiran pertama darah boleh dimakan. Tapi yang dilarang adalah makan hidup-hidup. Tapi menurut Calvin tidak. Di sini darah juga dilarang dimakan. Ya. Jopit komentari. Tidak menunjukkan kepada, sekalipun jelas melarang, tindakan makan daging yang diambil dari binatang yang masih hidup. Ya, jadi maksudnya adalah Kejadian tempat tidak menunjuk ke situ. Tapi lebih melarang daging dari binatang yang dibantai dari mana darah tidak dibuang dengan benar. Jadi, menurut komentar ini Kejadian 9 ayat 4 tetap larang makan darah. Ya. Word Biblical Commentary. Adalah sangat mungkin bahwa di sini kitab itu melarang makan darah apapun. Clark. Sekalipun binatang boleh dimakan, tapi darah dilarang dengan cara yang paling hikmat. Karena itu adalah nyawa dari binatang itu. Jadi sejumlah penafsir ini mengatakan larangan. Kejadian 9 ayat 4 larang makan darah. Nah, sekedar catatan, Adam Clark bukan hanya menganggap Kejadian 9 ayat 4 ini larangan makan darah. Dia menganggap semua sampai hari ini pun tetap tidak boleh makan darah. Menurut Clark demikian. Nah, jadi ada dua tafsiran ya tentang Kejadian 9 ayat 4. Yang pertama adalah makan daging atau binatang yang masih hidup. Kedua, ini betul-betul larangan makan darah. Nah, mana yang benar? Ya.
kelihatannya ini yang benar. Jadi tafsiran kedua kelihatannya yang benar karena lebih natural ketimbang ini. Nah, berarti kejadian ayat 9 ini memang melarang kita makan darah. Tidak boleh makan darah. Dan ini bukan hukum seremonial. Hukum seremonial ini baru muncul zaman Musa. Ya, ini zaman Nuh sudah ada larangan makan darah. Ini Musa itu hukum seremonial baru ada di sini. Nah, kalau hukum seremonial itu sudah berhenti pada waktu Yesus mati, yang berhenti hukum seremonialnya. Tapi ini sudah lebih tua dari hukum seremonial. Jadi seharusnya masih terus berlangsung. Menurut orang-orang yang pro pandangan bahwa kita tetap dilarang makan darah. Nah, kalau begitu, kalau kejadian 9 ayat 4 ini memang larangan makan darah, apakah sampai sekarang kita harus tidak makan darah? Tidak. Calvin misalnya, dia mengatakan bahwa kejadian 9 ayat 4 ini dia memilih tafsiran kedua, yaitu larang makan darah. Tapi menurut Calvin, larangan makan darah sekarang sudah tidak berlaku lagi. Berarti ada di stop di sini pada waktu Yesus mati. Tapi kalau memang larangan makan darah stop pada waktu Yesus mati, itu kan hukum seremonial. Sedangkan kejadian 9 ayat 4 bukan hukum seremonial. Kalau memang demikian, bagaimana menjelaskan kejadian 9 ayat 4? Nah, kita lihat ini komentar World Biblical Commentary. Kitab Kejadian mempunyai perhatian atau minat mencari jejak dari prinsip-prinsip dasar dari etika ibadah sampai zaman yang paling awal. Maksudnya begini. Maksudnya adalah semua praktek, ya, praktek-praktek dalam etika, dalam peribadatan, dalam banyak hal yang dilakukan di dalam kehidupan ini, orang misalnya bikin persepuluhan atau sunat atau buat ini semua ada di sini. Sebenarnya akarnya menurut World Biblical Commentary ini itu dari kitab Kejadian. Tidak semua hal dibicarakan, tapi dikatakan bahwa kitab Kejadian ini merupakan awal dari semuanya yang nanti muncul di sini. Dan diberikan contoh, misalnya, ya, kita lanjutkan kata-kata World Biblical Commentary ini. Jadi adalah sangat mungkin bahwa di sini kitab itu melarang makan darah apapun. Memang dalam hukum pengorbanan, darah binatang diberikan oleh Allah untuk penebusan dosa manusia. Nah, perhatikan kata-kata yang bergaris bawah tadi itu ya. Kitab Kejadian mempunyai perhatian atau minat mencari jejak dari prinsip-prinsip dasar etika ibadah sampai pada zaman paling awal. Jadi misalnya begini, di sini orang ada sunat. Ada praktek sunat. Dari mana sih ini sunat ini muncul? Akar pertama dari sunat muncul ini, oh itu ada di kitab Kejadian. Dari mana sih orang kasih persepuluhan yang muncul di kitab Taurat? Dari mana aturan Taurat? Kalau di ujung-ujung cari akarnya pada zaman yang paling awal, ketemunya di kitab Kejadian. Ya, ada banyak hal yang terjadi di bawah sini itu awalnya dari kitab Kejadian. Nah, itu maksudnya kalimat ini. Jadi dia berikan contoh. Misalnya Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini perseteruan antara manusia dengan setan, ya, dan juga nanti nubuatan terhadap Yesus. Nah, kita bisa lihat bahwa sampai hari ini setan menyerang manusia, kan? Tidak ada manusia orang benar yang tidak diserang oleh setan. Kita semua diserang oleh setan. Sebenarnya ini serangan setan ini dimulai kapan? Kalau ditarik sampai pada titik paling awal itu dari kitab Kejadian. Kasus ini, ya. Kejadian 4. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan, ya kan? Orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, sekarang kita panggil nama Tuhan ini dari mana? Munculnya awalnya orang panggil nama Tuhan itu dari kitab Kejadian yang paling awal. Kejadian 9.
Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah dia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Nah, ini Kanaan itu dikutuk sampai generasi-generasi seterus sebelumnya itu berikut-berikutnya itu dikutuk. Dari mana dia dikutuk? Mengapa dia dikutuk? Dari kitab Kejadian. Ya. Nah, Kejadian 12. Ini tentang Abraham, ya. Abraham punya keturunan banyak seperti bintang di langit, pasti di laut, seperti yang dijanjikan. Dia jadi berkat. Nah, ini Israel muncul sekarang dari mana? Kok bisa tahu-tahu muncul? Kalau ditarik semua, akarnya dari kitab Kejadian. Jadi, World Biblical Commentary mengatakan, memang kitab Kejadian itu kitab yang yang berminat untuk mencari jejak-jejak awal dari semua yang terjadi sekarang ini. Ya. Kejadian 12 ayat 7. Ketika Tuhan menampakkan diri pada Abraham dan berfirman, aku memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dari mana sih asal usulnya orang bikin mesbah? Itu dari kitab Kejadian ini. Ya. Kejadian 15. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya keturunanmu akan menjadi orang asing di satu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Ini Mesir. Nah, itu kitab Keluar, ada banyak orang Israel yang lahir, mereka sudah di Mesir dan dijajah di Mesir. Tapi dari mana sampai kok mereka tiba-tiba bisa ada di Mesir? Selidiki dia dari kitab Kejadian. Ya. Kejadian 14 ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini persepuluhan. Nah, dari mana praktek persepuluhan sampai ini hari? Itu dari kitab Kejadian. Ya. Dan masih contoh-contoh yang banyak tentang korban-korban, ya, termasuk korban tentang tekukur, atau korban juga tentang lembu betina, juga tentang sunat dan lain sebagainya. Jadi di sini kita dapati prinsip kitab Kejadian itu memang kitab yang mencatat semua hal yang kadang-kadang masih sampai hari ini, itu semua berawal dari sana. Ya. Dosa pertama di kitab Kejadian. Pembunuhan pertama ya di kitab Kejadian. Waktu saya khotbah orang nikah kemarin, saya bilang puisi pertama itu di kitab Kejadian, ya kan? Engkaulah sesungguhnya dialah tulang dari tulangku dan daging dari daging. Ya. Nah, itu puisi itu. Kalau dilihat dari bahasa Ibrani-nya tuh itu bagus sekali, bunyi permainan bunyinya di sana itu ini. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki itu bahasa Ibrani-nya adalah Is. Lalu perempuan itu Isa. Jadi lalu Tuhan menciptakan Is dan Isa, ya kan? Jadi bunyi-bunyinya mirip-mirip, ya. Karena itu mau cari sumbernya itu cari dari kitab Kejadian. Bagaimana sampai muncul manusia laki dan perempuan sekarang? Carinya di kitab Kejadian. Bagaimana sampai ada LGBT sekarang? Ya. Oh, carinya di kitab Kejadian, ketemu di sana, ya kan? Nah, jadi ada banyak hal yang terjadi di dunia ini itu juga dari kitab Kejadian. Nah, kalau begitu apa maksudnya? Ya, maksudnya, nah kita lihat penafsiran. Biblical Commentary. Alasannya karena nilai simbolisnya sebagai tanda dari darah yang menebus. Derek Kidner itu mempersiapkan manusia untuk menghargai penggunaan dari darah dalam korban. Kita baca nanti setelah itu saya jelaskan. Clark, sekalipun binatang boleh dimakan, tapi darah dilarang dengan cara yang paling hikmat karena itu adalah nyawa dari binatang itu. Dan nyawa itu harus dipersembahkan kepada Allah sebagai penebusan untuk dosa. Jadi darah selalu dianggap keramat karena itu adalah alat yang agung untuk penebusan, dan karena itu merupakan tipe dari darah itu dengan mana kita memasuki ruang maha suci. Daily Bible Commentary. Dalam ayat 4 kita mendapati upacara dan undang-undang tertentu dalam zaman Musa mendapatkan persetujuan ilahi. Yang satu untuk nilai simbolis, ini maksudnya Kejadian 9 ayat 4. Aturan makan darah itu untuk nilai simbolis, dan yang lain untuk nilai praktis, itu larangan bunuh manusia.
Hale and Leach. Larangan ini memberikan pada satu sisi satu usaha perlindungan terhadap kekerasan dan kekejaman, dan mencakup pada sisi yang lain suatu referensi yang tak diragukan kepada korban binatang-binatang. Lalu Paul, Allah menganggap cocok untuk melarang ini, terutama karena darah dicadangkan atau dikuduskan, dipersembahkan bagi Allah, dan merupakan cara dari penebusan untuk manusia. Alasan yang diberikan dalam Kejadian 17. Dan dengan cara yang khusus menggambarkan darah Kristus yang akan dicurahkan untuk penebusan umat manusia. Nah, sekarang saya jelaskan apa maksudnya para penafsir ini. Di zaman perjanjian baru ini, kita ditebus oleh darah Kristus, ya. Dan tidak menggunakan darah binatang, tapi darah Kristus. Tapi sebelum ini terjadi, itu sudah diberikan bayangannya. Bayangannya adalah di dalam hukum seremonial. Dalam hukum seremonial ini Allah sudah mengatur sedemikian rupa supaya kalau ada orang berdosa maka dia mesti korban kambing domba. Di sini. Ini sebenarnya hanya bayangan untuk Kristus. Ini yang sudah saya jelaskan pada minggu lalu ya. Makanya Yohanes Pembaptis lihat Yesus, dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, jadi inilah hukum seremonial. Ini terjadi, hukum seremonial terjadi pada zaman Musa. Ini pada zaman perjanjian baru, zaman kita sekarang. Musa ini muncul di kitab apa? Musa mulai dibicarakan di kitab mana? Keluaran ya. Ini di kitab Keluaran. Sedangkan di kitab Kejadian Musa belum muncul sama sekali. Iya kan? Berarti ada kitab Kejadian di atas ini yang Musa tidak muncul dengan semua hukum-hukumnya. Musa dengan semua hukumnya baru keluar di kitab Keluaran, dan ini menjadikan hukum seremonial. Berarti di sini, sepanjang di sini orang tidak boleh makan darah. Mengapa? Karena darah dikhususkan untuk Tuhan. Itu adalah suatu gambaran yang akan mencapai puncaknya pada darah Kristus. Tapi di sini kan ada larangan makan darah. Sebelum larangan makan darah itu diberikan, Tuhan sudah memberikan antisipasi memang. Jadi jauh sebelum hukum seremonial keluar, dia sudah kasih semacam sinyal-sinyal untuk menunjuk kepada hukum seremonial. Jadi sinyal yang di sini adalah di Kejadian 9 sebagai persiapan. Jadi dengan kata lain begini, Tuhan mau memberikan hukum seremonial supaya manusia tidak boleh makan darah melalui hukum Musa. Tapi sebelum hukum seremonial keluar, Tuhan sudah kasih sinyal-sinyal sebelumnya, dan sinyal-sinyal itu adalah Kejadian 9 ayat 4. Begitu. Contoh lain, hukum sunat itu kan juga hukum Musa. Tapi sebelum hukum sunat itu turun sebagai hukum seremonial, Tuhan sudah munculkan itu lewat Abraham. Kejadian 17 sudah ada aturan sunat. Jadi aturan sunat itu adalah aturan Musa, tapi sudah muncul sebelum Musa. Mengerti? Maka aturan tidak boleh makan darah itu juga aturan Musa, tapi sudah muncul sebelum Musa. Kalau begitu itu untuk apa? Ini hanya persiapan untuk masuk pada hukum seremonial. Ini juga persiapan untuk masuk hukum seremonial. Setelah hukum seremonial dilakukan bertahun-tahun. Tapi ini hanya bayangan untuk Kristus. Sehingga begitu Kristus muncul, hukum seremonialnya selesai, termasuk dia punya sinyal-sinyal juga selesai semua. Ini bisa mengerti kah? Ya. Soalnya kalau baca ini penafsir punya omongan juga kita pusing juga ya kan? Ini apa dia punya maksudnya? Ya. Jadi Tuhan, dengan kata lain, Tuhan memberikan hukum ini. Saudara pernah mendengar apa yang disebut sebagai progressive revelation? Wahyu yang bersifat progresif.
Wahyu itu kan Tuhan menyatakan sesuatu kepada manusia. Tuhan menyatakan sesuatu kepada manusia tidak bisa langsung semua, karena kalau tidak manusia punya otak tidak sanggup untuk terima. Misalnya, kalau sejak dari awal Tuhan ajar tentang doktrin Tritunggal, manusia tidak ada yang bisa tampung. Tapi Tuhan mengatur pelan-pelan. Sejak dari zaman perjanjian lama dia tekankan satu hal penting, Allah itu esa, Allah itu esa, Allah itu esa. Ya. Tapi kejamakan dalam diri Allah hanya diberikan sinyal-sinyal sedikit saja. Misalnya, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau Allah itu esa, kenapa dibilang kita? Nah, itu sinyal-sinyal kecil. Allah kasih masuk sedikit. Nanti masuk perjanjian baru. Nah, masuk sampai kitab Yesaya misalnya. Itu serafim ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Muncul 3 kali lagi. Maka orang tanya, kenapa sih ya? Kok itu serafim itu kudus, kudus, kudus. Mereka tidak 1 kali saja, tidak 2, tapi tidak 4, tapi hanya 3 kali. Lalu itu di mana tuh doa berkat? Tuhan memberkati engkau dan ini Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan ini 3 kali muncul. Nah, itu semacam apa? Semacam sinyal-sinyal yang Tuhan sudah berikan untuk satu kebenaran yang lebih komplit di kemudian. Jadi Tuhan kasih masuk pelan-pelan. Nah, nanti memasuki perjanjian baru dia mulai muncul secara lebih menyolok. Ya, maka di situ peranan Yesus mulai muncul, Roh Kudus mulai muncul, sampai pada akhirnya kalau kita melihat seluruh PL, seluruh PB, kita mesti simpulkan bahwa doktrin Allah yang sesungguhnya itu adalah Allah Tritunggal. Tapi kalau mau cari di perjanjian lama, konsep Allah Tritunggal tidak bisa dapat. Mengapa? Karena hanya muncul sinyal-sinyal. Jadi Tuhan ini kasih manusia kebenaran nih sedikit-sedikit supaya tangkap. Kalau Tuhan kasih satu kaligus lengkap, nanti kita bisa gila. Ya. Nah, karena itu maka di sini juga terjadi demikian. Ada satu konsep penebusan melalui darah Kristus. Itu jauh ribuan tahun. Kita tidak usah hitung ini urusan ilmu pengetahuan lah, karena ilmu pengetahuan bilang dunia sudah berumur 2 juta tahun, sekian miliar tahun. Tapi kalau kita misalnya hitung saja, ya dari Kristus sampai kita ini kan 2000. Makanya kita menyanyi 2000 tahun yang lalu Yesus berkorban bagiku, ya 2000 tahun lah ya. Nah, Yesaya itu hidup 750 tahun sebelum Yesus. Musa itu hidup 1500 tahun sebelum Yesus. Dan jarak dari Musa ke Yesus 1500 tahun. Dari Abraham itu 2000 tahun. Jadi Abraham sampai Yesus 2000, dari Yesus sampai kita 2000. Dari jarak kita dengan Abraham kira-kira sekarang 4000 tahun. Nah, persoalannya dari Abraham sampai Adam ini berapa? Ya, kalau hitung-hitung ini kan ya sekitar 2000 lah. Sehingga dari sudut pandang Alkitab, maka dunia ini kira-kira ya 6000-an tahun lah. Nah, tapi kalau dikonfirmasi dengan ilmu pengetahuan, fosil kan kemarin di koran muncul tuh fosil manusia Flores tuh ya, yang kecil tuh ya. Itu katanya sudah umur berapa juta tahun yang lalu, ya kan? Nah, kalau memang Alkitab memberikan baru 6000, berarti terlalu muda ini. Tapi tidak usah pusingkan dengan itu, karena dunia waktu Tuhan diciptakan dunia ini, itu kan para ahli geologi untuk menghitung umur dunia ini kan para geolog itu kan meneliti kulit bumi, ya. Dari kulit bumi itu diambil, diperiksa. Oh, setelah itu mereka ini masuk ke radiokarbon C14, hitung di situ dapat angka. Wah, ternyata kulit bumi, kerak bumi kita ini menunjukkan bahwa dunia ini sudah jutaan tahun. Nah, tapi kok Alkitab kok kelihatannya lebih kecil, lebih muda. Tak usah pusing, karena apa? Karena dunia tidak diciptakan dalam keadaan muda, sudah dewasa. Ya kan? Tuhan menciptakan Adam pada hari berapa? Hari ke-6. Gitu.
Tuhan menciptakan Adam pada hari yang ke-6. Waktu Tuhan menciptakan Adam pada hari ke-6, Adam tidak diciptakan dalam keadaan bayi. Kalau begitu kita tanya, kira-kira Adam diciptakan itu jadi orang dewasa, kira-kira umur berapa? Ingat, Adam seluruhnya 930 tahun. Jadi setengah saja, setengah hidup Adam itu sudah 450-an. Jadi kalau Adam waktu muda tuh 450. Kalau Adam remaja, itu kira-kira kalau dia remaja itu sudah 225 tahun, itu sudah masih seperempat dari hidupnya itu ya. Jadi kira-kira waktu Tuhan munculkan Adam pada hari ke-6 tuh kira-kira dia umur berapa? Seratus kah? Ya. Atau sekian puluh lah. Oke lah, taruhlah sekian puluh lah, 20, 30 atau 40 tahun. Tapi pokoknya Adam tidak diciptakan dalam keadaan bayi atau anak-anak atau remaja atau pemuda baru naik badan, tidak. Dia sudah dewasa. Nah, pada hari yang ke-6, andai kata saja bahwa tahu-tahu ini kan Adam ini kan manusia pertama, gitu. Andai kata saja entah apa yang terjadi, tahu-tahu Pak Romulus ini muncul pada hari yang ke-7 di sana. Nah, waktu Pak Romulus muncul pada hari ke-7 sebagai wartawan, muncul di sana, begitu Pak Romulus lihat di Taman Eden, lihat Adam, maka Pak Romulus akan menulis di korannya bahwa saya bertemu dengan seorang laki-laki parubaya, kira-kira umur 50 tahun, ada di Taman Eden. Maka beliau mendeskripsikan bahwa umur laki-laki di Taman Eden itu 50 tahun. Tapi menurut Alkitab itu kan baru dicipta hari ke-6. Pak Romulus muncul di sana hari ke-7. Jadi menurut Alkitab sebenarnya umur itu laki-laki duduk di taman itu dia baru umur 1 hari. Anak kemarin. Gitu. Menurut kacamata pengamatan secara ilmiah ini umur 50 tahun. Tapi menurut Alkitab ini baru 1 hari. Demikian juga pohon-pohon. Tuhan cipta pohon. Begitu ada ilmuwan pergi ke situ lalu 1 hari kemudian lalu dia periksa potong ini pohon, periksa kambiumnya, di pohon sudah 100 tahun. Padahal baru muncul kemarin. Nah, begitu juga dengan kulit bumi ini. Tuhan menciptakan jadilah bumi. Lalu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi jadi 1 hari kemudian. Coba ilmuwan pergi coba korek itu kerak bumi. Lalu itu baru 1 hari. Ilmuwan bisa dapat, waduh, ini sudah 1 juta tahun. Tapi ternyata baru kemarin. Nah itu jadi itu hanya perbedaan saja. Jadi kalau perbedaan antara ilmu pengetahuan dan Alkitab terjadi pertentangan, ada 2 kemungkinan, yaitu bahwa ilmu pengetahuannya salah atau ilmu pengetahuan benar tapi kita yang salah memahami Alkitab. Ya, tapi Alkitabnya salah tidak bisa. Ya, jadi kalau hitung ya Musa sampai kita atau Musa sampai Yesus berapa tahun? Musa sampai Yesus berapa tahun? Ya 1500. Jadi Musa sampai Yesus ini 1500 tahun. Dari Yesus sampai kita itu 2000 tahun. Sekarang perhatikan ini. Yesus akan hidup dan mati menebus dosa di sini. Tapi 1500 tahun sebelumnya Tuhan sudah memberikan hukum seremonial sebagai bayangan dari Kristus. Dan hanya untuk kasih bayangan saja beliau kasih bayangan selama 1500 tahun. Iya kan? Supaya orang Israel hidup dengan bayangan terus dari generasi ke generasi. 1500 tahun dari ini mereka hidup dengan bayangan terus. Tapi apakah demikian? Tidak. Sebelum bayangan ini muncul, beliau sudah memberikan sinyal-sinyal.
untuk munculnya bayangan, yaitu dari zaman Nuh. Ya. Sekarang saya tanya itu. Nuh dengan Abraham itu apa? Nuh dengan Abraham. Nuh. Iya kan? Kalau begitu, Abraham sampai Yesus itu 2000. Kalau Musa sampai Yesus 1500, berarti Abraham di sini itu jarak antara Musa dan Abraham itu 500 tahun. Tapi Nuh ini lebih tua dari Abraham lagi. Berapa? Ya, diperkirakan 500 tahun lagi. Nah, itu berarti dari Nuh sampai Musa 1000. Ya, perhatikan ini. Supaya mempersiapkan kedatangan Yesus dengan korban darahnya, Tuhan memberikan bayangan hukum seremonial 1500 tahun. Sebelum bayangannya muncul, sinyal-sinyal sudah diberikan 1000 tahun sebelumnya. Bayangkan saudara, ya kan? Jadi 1000 tahun itu hanya sinyal-sinyal untuk mempersiapkan muncul bayangan. Ya kan? Setelah bayangan muncul 1500 tahun kemudian, baru realitanya terjadi. Berarti korban darah Kristus telah Tuhan rencanakan dan persiapkan, itu adalah sekitar 2500 tahun sebelum. Ya. Baru sampai muncul korban Kristus yang kita nikmati sampai hari ini. Sehingga bayangkan kalau sampai ini Tuhan siapkan 2500 tahun sampai dengan Yesus, tambah sampai kita ini 2000 lagi, ini ada 4500 tahun untuk sampai kita. Kalau sampai hari ini saudara masih tidak makan darah dan masih potong korban kambing domba, kasihan sekali. Ketinggalannya terlalu jauh. Ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kebenaran, Dia memberikan secara perencanaan yang matang sedemikian rupa. Jadi, Kejadian 9 ayat 4, ya, itu sinyalnya untuk muncul bayangannya lalu sampai pada Yesus sekitar 2500 tahun. Sekarang, setelah Yesus muncul, karena di sini darah dipersembahkan kepada Tuhan untuk korban dosa, karena Yesus sekarang datang, Dia sudah mempersembahkan darahnya sendiri, maka sistem korban dengan darah binatang sudah stop. Nah, kalau begitu yang stop yang mana? Yang ini atau sekalian dengan di atas? Semua. 2500 tahun ke atas batal semua. Berarti hukum seremonial batal. Tapi hukum di dalam Kejadian 9 ayat 4 yang lebih tua 1000 tahun dari hukum seremonial pun turut batal. Ya. Nah, karena itulah maka sekarang ini kita tidak korban kambing domba lagi, tidak juga anti makan darah lagi. Kenapa? Karena semua sudah dihapuskan dengan kedatangan Kristus. Lihat halaman 5 itu yang diberi kotak ya. Jadi kalau larangan makan darah dalam Kejadian 9 ayat 4 merupakan simbol dari darah untuk menebus dosa, atau merupakan persiapan dari larangan makan darah dalam hukum Taurat Musa atau hukum seremonial, maka jelas bahwa setelah terjadinya pencurahan darah Kristus untuk menebus dosa manusia, maka larangan itu juga harus dihapuskan. Dengan demikian, bukan cuma hukum seremonial yang sudah tidak berlaku, tapi bahkan Kejadian 9 ayat 4 juga sudah tidak berlaku sekarang. Ya, Kejadian 9 ayat 4, larangan di situ sudah tidak berlaku lagi. Kotak kedua, jangan merasa heran bahwa kata-kata Tuhan dalam kitab Kejadian yang bukan termasuk dalam hukum seremonial bisa dihapuskan. Kasus sunat sama dengan kasus larangan makan darah. Sunat mula-mula ada bukan sebagai hukum seremonial, karena sunat itu kan baru sebagai hukum seremonial itu kan baru muncul zaman Musa. Tapi Kejadian 17 kan sudah ada aturan sunat. Jadi aturan sunat lebih tua dari hukum seremonial. Begitu Yesus mati, ya, hukum seremonial berakhir. Ini juga berakhir.
Maka kita lihat di dalam perjanjian baru, semua sunat, aturan sunat sudah tidak berlaku lagi. Ya, kalau sunat demi kesehatan terserah. Ya, tapi kalau sunat karena aturan iman atau aturan agama sudah tidak berlaku. Paulus bilang, ya, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak lagi berguna bagi kamu. Nah, jadi orang Islam yang tidak paham hal ini, mereka menganggap bahwa mereka lebih Kristen dari Kristen. Kami ini lebih Kristen dari Kristen. Mengapa? Karena coba, ya, Yesus sunat, Islam sunat, Kristen tidak. Ya, apalagi Yesus ya, Yesus puasa, Islam puasa, Kristen tidak. Apalagi yang hukum-hukum ini ya. Ya, jadi mereka merasa bahwa mereka lebih mirip. Nah, masalahnya bukan masalah mirip, ya. Masalahnya adalah hukum itu tidak pernah dimaksudkan untuk berlaku selamanya. Hukum itu tidak pernah dimaksudkan berlaku selamanya. Ada batas yang diberikan, sehingga begitu batasnya selesai, tidak lagi berlaku. Kalau ini zaman dulu, ya, ada laki pacaran sama perempuan. Lalu ini laki ini perempuan ini mesti kuliah di Amerika. Ini zaman masih susah, ini mungkin tahun 1928, ya. Jadi telepon belum ada, apapun belum ada. Jadi dia pergi kuliah di Amerika, tidak ada komunikasi dan dia hanya titip satu saja. Satu-satunya titipan adalah gambar dirinya, yaitu foto. Maka sekian tahun ini perempuan kuliah di luar negeri, ini laki-laki hanya bisa lihat gambar saja, lihat foto saja. Senang tiap hari lihat foto, tiap hari lihat foto. Bertahun-tahun melihat gambar. Sampai 10 tahun kemudian ini perempuan pulang. Dan sekarang realita yang asli, bukan hanya gambar, yang asli dari ini gambar sudah ada. Setelah yang asli dari ini gambar sudah ada, sekarang sudah ada itu perempuan di sebelah, tapi ini laki-laki main lihat ini terus, tidak pusing lagi, lihat terus, lihat terus. Dia ini lebih suka gambar daripada asli. Gambar itu berfungsi kalau asli tidak ada, ya kan? Kalau asli belum datang, gambar ini berlaku. Tapi kalau yang asli sudah datang, masa kau konsentrasi pada gambar terus? Lepaskan gambar sudah. Sekian lama kan kau cium-cium itu gambar kan? Tapi kan sekarang yang asli sudah datang, lemparkan gambar, cium yang asli. Gitu kan? Masa cium gambar terus, yang asli sudah ada kok kau cium gambar terus? Nah, begitu juga 2500 tahun, ya, 2500 tahun Tuhan mempersiapkan ini gambar. Ya, Tuhan persiapkan ini gambar 2500 tahun. Setelah itu, sampai 2500 tahun setelah itu, realitanya datang. Realitanya sudah datang, tapi masih ada yang pegang gambar terus dan yang cinta ini gambar terus sampai sekarang. Ya, itu salah. Nah, karena itu bersyukurlah saudara menjadi Kristen, karena kita sudah mempunyai hakikat dari keselamatan itu menurut penulis surat Ibrani. Kita tidak lagi bayang-bayang, ya, tapi kita sudah mendapatkan hakikat keselamatan itu. Coba satu orang baca Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1. Agak kuat ibu. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan. Ya, dalam hukum Taurat itu hanya terdapat bayangan saja. Ya, dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat keselamatan itu. Hakikat keselamatan itu datang lewat Kristus. Tapi semua dalam hukum Taurat itu bayangan saja. Nah, karena itulah maka kalau kamu sudah punya Kristus, berarti kamu sudah punya hakikat keselamatan. Mengapa kamu mau kembali ke bayang-bayang? Itulah argumentasi penulis surat Ibrani dalam menghadapi kemurtatan besar di kalangan Yudaisme yang sudah jadi Kristen, tapi akhirnya kembali lagi kepada agama Yahudi. Begitu, ya. Jadi bersyukurlah bahwa kita sebagai Kristen, kita telah menemukan atau dibukakan bagi kita
satu rencana besar tentang keselamatan yang dirancang dari 2500 tahun yang lalu melalui sinyal-sinyal maupun juga bayangan-bayangan yang Tuhan berikan. Ya. Calvin sekalipun menafsirkan bahwa Kejadian 9 ayat 4 ini melarang makan darah binatang, tapi dia mengatakan ini hanya hukum lama dan tak berlaku dalam zaman perjanjian baru. Perhatikan kata Calvin. Tetapi kita harus ingat bahwa pembatasan ini adalah bagian dari hukum lama. Karena itu apa yang tertulian ceritakan bahwa pada zamannya merupakan sesuatu yang tidak sah di antara orang-orang Kristen untuk mencicipi atau merasakan darah dari ternak itu berbau tahyul. Kalau sampai hari ini masih ada orang beranggapan bahwa tidak boleh makan darah, maka menurut Calvin itu berbau tahyul. Nah ini penting juga untuk menghadapi Advent ya. Ya karena Advent larang makan darah, saksi Yehova juga ya. Dan ini prinsip seperti ini kuat untuk menghadapi saksi Yehova dan juga Advent. Matthew Henry juga berpandangan bahwa sekarang larangan makan darah sudah tidak berlaku lagi. Allah dengan ini menunjukkan bahwa selama berlakunya hukum korban, dalam mana darah membuat penebusan untuk jiwa, menunjukkan bahwa nyawa atau kehidupan dari korban diterima untuk nyawa atau kehidupan dari orang berdosa. Darah tidak boleh dipandang sebagai suatu hal yang biasa, tapi harus dicurahkan di hadapan Tuhan. Karena darah harus dicurahkan, atau pada mezbahnya atau di buminya. Tapi sekarang karena korban yang agung dan benar telah dipersembahkan, maksudnya Yesus Kristus, kewajiban dari hukum Taurat berhenti karena alasan itu. Jadi semua aturan itu berhenti karena alasan Kristus. Ada alasan-alasan lain yang diberikan oleh beberapa penafsir mengapa Allah dalam Kejadian 9:4 melarang makan darah. Ini yang lain-lain saja ya. Ini bukan kan dua penafsiran yang paling utama, tapi ini yang lain saja. Misalnya Allah melarang manusia makan darah karena merupakan sesuatu yang biadab untuk memakan daging dengan darah atau nyawa sekaligus. Itu menurut Calvin. Allah melarang manusia makan darah supaya manusia menjadi lebih lembut. Menurut Calvin. Kalau manusia tidak dilarang makan darah binatang, maka lama-kelamaan mereka tidak berhati-hati dengan darah manusia. Jadi kalau darah binatang tidak hati-hati, lama-lama darah manusia juga mereka sikat. Ya. Lalu Allah melarang manusia makan darah supaya manusia menghormati kehidupan dan sekaligus menghormati Allah sebagai pemberi kehidupan. Nah kalau itu alasannya, ya alasannya supaya manusia menjadi lebih lembut, maka jadi aneh. Mestinya tetap berlaku sampai sekarang, supaya sampai sekarang pun manusia menjadi lebih lembut. Kalau itu untuk menghargai kehidupan Allah sebagai pemberi hidup, ya seharusnya berlaku terus sampai sekarang, karena kita toh harus menghargai Allah sebagai pemberi hidup sekarang. Jadi itu jelas bahwa alasan-alasan itu tidak dibenarkan, ya. Nah, ada juga Henry Clark, Albert Barnes, orang ini Advent, saksi Yehova, mereka anggap bahwa Tuhan Allah larang makan darah karena ini makanan yang tidak sehat. Nah, kalau memang tidak sehat, dulu tidak sehat, sekarang juga tidak sehat. Dan mestinya dulu dilarang, sekarang juga dilarang. Tapi kalau dulu berlaku, sekarang dulu dilarang, sekarang berlaku, maka ini bukan urusan sehat tidak sehat. Nah, kalau begitu urusannya apa? Ini urusan hakikat keselamatan yang adalah hukum seremonial. Ya. Jadi di sini hari ini kita menyelesaikan satu poin saja, yakni soal Kejadian 9 ayat 4. Soal ayat-ayat perjanjian baru yang berisi larangan makan darah seperti dalam Kisah Para Rasul, kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Jadi pelajaran kita sampai di sini.